Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Di video kali ini Madia akan menjawab dan menganalisa dari akun Verbum Veritatis disampaikan oleh Pak Diki Ngadas ini. Oke, langsung saja apa yang ingin coba Pak Diki Ngadas ini sampaikan. Go. Dengan gagasan mengenai keharusan kematian Yesus melalui penyaliban sebagai korban penebusan dosa, korban pengganti, korban substitusional untuk keselamatan kita. Bang, I need your help. Ada Muslim yang menyerang karya penebusan Kristus di kayu salib dengan menggunakan Yehezkiel 18 ayat 20. Perhatikan, Yehezkiel 18 ayat 20, Ulangan 24 ayat 16, bahwa tidak boleh ada orang lain yang mati karena dosa orang lain. Saudara perhatikan bagaimana Muslim menyimpulkan dari kedua ayat itu, Yehezkiel 18 ayat 20, Ulangan 24 ayat 16, bahwa tidak boleh ada orang lain yang mati karena dosa orang lain. Sementara yang dilakukan Tuhan Yesus seperti itu, gimana cara menjawabnya, Bang? Nah, itu adalah pertanyaan dari seorang Kristen yang terlibat. Oke, menarik sekali bahasan untuk materi di dalam penebusan dosa. Yang jadi masalah adalah inilah, coba Anda lihat sendiri di dalam Bible mereka sendiri pun terjadi pertentangan seperti ini Jadi saya lihat kalau ada orang yang jadi murtad, dia harus berhadapan dulu dengan ayat-ayat di Bible mereka sendiri. Nah, ini fakta. Bayangkan Pak Diki Ngadas sendiri pun harus menghadapi ayat dalam Bible dia sendiri. Terlepas nanti bagaimana dia cara pembelaannya, itu nanti kita akan analisa. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah, yang jadi hal adalah apabila ada orang jadi murtad dalam Islam, kemudian dia jadi pembela dalam ajaran yang baru, dia kalau dalam hal ini dia akan berhadapan dulu dalam ayat dia sendiri. Ini contohnya. Di satu sisi ayat itu menjelaskan bahwa tidak ada penebusan dosa. Nah, di sisi lain faktanya Yesus datang untuk menebus dosa. Ini harus dijawab oleh Pak Diki Ngadas. Tapi kita simak bagaimana cara Pak Diki Ngadas ini menjawab ayat ini. Apakah ayat ini bisa dia jawab atau hanya dia berputar-putar ke jalur lain, sehingga kalau hal-hal yang dia putar-putar itu tidak sesuai nantinya bisa terjawab oleh Islam, maka otomatis ayat ini belum terjawab. Kita lanjut. Di dalam diskusi dengan Muslim, kemudian Muslim membombardir dia dengan keberatan-keberatan semacam itu, mencomot dari Yehezkiel pasal 18 ayat 20 dan Ulangan pasal 24 ayat yang ke-16. Jadi menurut mereka, saudara perhatikan di banner saya, menurut mereka kedua ayat itu mengatakan tidak boleh ada orang yang mati karena dosa orang lain. Nah, jadi dengan menyimpulkan begitu, mereka berpikir bahwa itu bertentangan dengan keharusan kematian Yesus melalui penyaliban sebagai korban substitusional, korban pengganti bagi dosa-dosa kita. Dan karena itu mereka berpikir somehow kedua ayat Alkitab ini berbicara seperti yang diajarkan oleh Islam, bahwa kita tidak memerlukan korban penebusan dosa dari Yesus Kristus. Kita bisa mengupayakan keselamatan kita sendiri, membereskan masalah dosa kita sendiri, menanggung konsekuensi dari masalah dosa kita sendiri, dan membuat jalan keluar bagi diri kita sendiri dengan cara melakukan perbuatan baik. Nah, ini yang saya sebut sebagai sebuah kecelakaan besar bagi Muslim. Kalau mereka benar, dan saudara-saudara yang Kristen, saudara perhatikan ini, supaya kalau saudara pasti akan berhadapan dengan keberatan semacam ini. Ini keberatan yang sangat umum. Dan event keberatan semacam ini, kalau saudara perhatikan baik-baik presentasi saya, saudara hanya perlu satu langkah untuk langsung meng-KO keberatan dangdut ini. Bahkan saudara, dengan membuat keberatan semacam ini,
Sebenarnya Muslims telah menyatakan diri murtad dari Islam. Kenapa saya bilang begitu? Saya bilang begitu karena begini. Saudara tahu apa yang disebut dengan implikasi logis? Implikasi logis itu seperti begini. Kalau saudara bilang hari ini, hari Rabu, dan pernyataan saudara itu benar, maka meskipun saudara tidak ngomong, tapi adalah benar bahwa kemarin itu hari Selasa, dan besok itu hari Kamis. Meskipun saudara tidak bilang kemarin. Oke, kita tanggapin dulu ya dari argumen Pak Diki Ngadas ini. Nah, di sini sangat menarik sih cara dia untuk membela ayat yang di Yehezkiel dan Keluaran ini, bagaimana bisa berkorelasi dengan penebusan dosa di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Tapi yang jadi renungan saya adalah Pak Diki Ngadas ini tidak menjawab materi dari Yehezkiel dan Keluaran ini yang berbicara bahwa tidak ada penebusan dosa. Ini tidak dijawab dia secara Bible dia. Nah, dia mencoba untuk merujuk ke dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ini suatu dalam hal ini, apakah dia benar tahu tentang hadis ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dia tahu dasar-dasar hukum Islam itu apa yang dipegang dulu, yang diutamakan, yang nomor satu itu apa dulu gitu loh. Ini yang dia tidak pahamin di dalam ajaran Islam. Maka dalam hal ini saya lebih katakan dia gagal fatal dan gagal total, malah tidak menjawab dalam ayat di Yehezkiel dan Keluaran ini. Ini kita dengar dulu ocehannya ya. Itu hari Selasa, besok hari Kamis. Tapi kalau saudara bilang hari ini hari Rabu, maka implikasi logisnya adalah kemarin itu hari Selasa dan besok itu hari Kamis. Meskipun saudara tidak ngomong begitu. Nah, kalau Muslims benar bahwa Yehezkiel pasal 18 ayat 20 dan Ulangan 24 ayat 16 mengatakan bahwa tidak boleh ada orang yang mati karena dosa orang lain, dan karena itu kita tidak memerlukan karya penebusan Kristus yang bersifat menggantikan, substitusional bagi kita, maka secara implikasi logis mereka telah murtad dari Islam, karena pernyataan itu, kesimpulan itu adalah kesimpulan yang persis menolak kata-kata Muhammad sendiri. Dan saudara tahu di dalam Islam saudara tidak boleh hanya taat kepada Allah Subhanahu. Saudara harus taat juga kepada Muhammad. Artinya, oke, sangat menarik ya. Sangat menarik sekali dia cara Pak Diki Ngadas itu untuk membela dalam Yehezkiel dan Ulangan ini, yang berbicara bahwa sebenarnya di dalam itu menjelaskan ayat bahwa tidak ada masalah penebusan dosa, tidak perlu ditebus. Nah, dalam hal ini sangat menarik Pak Diki Ngadas menjawabnya dengan gambaran parasik seperti itu. Tapi yang jadi masalah sini, yang jadi renungan adalah kok bisa tahu dia? Bagaimana dia tahu tatanan hukum dalam ajaran Islam? Mana yang di dalam Islam itu diutamakan, mana yang utama, mana yang pokok? Itu kok bisa dia berani mempertaruhkan dalam hal ini, dalam posisi pembelaan masalah Yehezkiel dan Ulangan yang berbicara tentang penebusan dosa ini tidak ada dalam posisi ini, bertentangan dalam perihal penebusan dosa dalam Yesus Kristus itu sendiri. Tapi aneh, dia berani mempertaruhkan sesuatu yang sebenarnya nggak logis gitu loh, dan tidak sesuai dalam ajaran Islam. Nanti saya bahaskan buktinya ya, kita bahaskan habis ini. Kalau saudara berpikir saudara taat kepada Allah, tapi saudara tidak taat kepada Muhammad, maka saudara sudah murtad, saudara bukan Muslim. Nah, jadi kalau kesimpulan mereka itu benar, maka mereka telah murtad dari Islam, karena dengan demikian mereka menyatakan bahwa Muhammad mengatakan hal-hal yang absurd dan salah. Sahih Muslim, saudara perhatikan, Sahih Muslim 2767D dan Riyad As-Salihin 432. Sahih Muslim 2767D dan Riyad As-Salihin 432 itu hadis gemuk. Muslims itu hadis gemuk, itu hadis itu dapat pupuk yang sangat bagus setiap hari, disiram terus, jadi dia tumbuh subur, gemuk dan sehat walafiat. Jadi jangan datang mengoceh ke sini itu matruk, itu doif dan dof. Abu Darda menceritakan. Oke,
Kita langsung jawab aja ya biar tidak mengambang masalah ini. Di dalam ajaran Islam itu Pak Diki Ngadas, hukum utama, patokan dasar utama adalah kitab suci Al-Quran. Ya, saya jelaskan dulu kepada Pak Diki Ngadas. Hukum utama patokan dalam Islam itu adalah kitab suci Al-Quran. Nah, kemudian setelah Al-Quran baru Al-Hadis yang Anda katakan ini gemuk lah bla bla bla, itu urusan nomor 2 setelah kitab suci Al-Quran ya. Tapi tidak apa, kita bahas dulu masalah hadis ini biar kelar, baru nanti saya rujukan ke dasar utama di mana dalam Islam itu begini loh, dalam posisi masalah penebusan dosa yang ditolak di dalam ajaran Islam. Saya sampaikan dulu ini, bahas dulu hadis ini. Rasul Allah mengatakan, aku akan datang pada hari kebangkitan umat muslim dengan dosa-dosa berat, heavy sins, seperti sebuah gunung, dan Allah akan mengampuni mereka, mengampuni muslim, dan dia akan menempatkan pada posisi mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Dia akan menempatkan pada posisi mereka, artinya sebagai ganti muslim, orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Nah, itu apa maksudnya? Maksudnya itu begini, meskipun mereka melakukan dosa-dosa besar, tapi Muhammad bilang, tak apa, nanti di hari kebangkitan semua dosa-dosamu itu akan ditimpakan kepada orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi, dan kamu akan masuk surga. Itu yang dikatakan di dalam Sahih Muslim 2767 dengan kata lain. Apa maksud Muhammad di dalam hadis itu? Orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi dijadikan tumbal sebagai ganti atas konsekuensi dosa, bahkan dosa-dosa besar yang dilakukan Muslim. Oke. Sahih Muslim. Kita jawab dulu mengenai hadis ini ya, kita jawab dulu. Yang pertama, Pak Diki Ngadas, hadis Muslim yang Anda sebutkan ini adalah berbicara tentang pembalasan Tuhan di akhirat, bukan di dunia lagi. Ini urusannya di akhirat. Itu yang pertama. Jadi urusan di akhirat itu lebih kepada keadilan Tuhan. Jadi tidak berbicara masalah dosa-dosa, urusan tebus-menebus di dunia lagi. Ini urusan di akhirat, lebih berfokus kepada pembalasan Sang Pencipta atas perbuatan hidup manusia di dunia. Nah, yang jadi fokus di sini adalah, yang saya sampaikan yang di fokus di sini adalah bahwa orang-orang yang kafir, dan menurut hadis ini pada saat itu orang-orang yang menjolimi umat Islam pada masa itu di dunia, tentunya pada hidup masih di dunia, itu akan menerima balasan dari Sang Pencipta. Jadi Anda di sini harus bisa bedain. Bukan masalah tebus menebus di sini. Ini adalah temanya kepada pembalasan Sang Pencipta kepada orang-orang yang menjolimi orang Islam selama hidupnya di dunia. Jadi bagaimana ini menjawabnya? Ya ini. Yang pertama, ini urusan di akhirat. Yang kedua, ini berfokus kepada pembalasan Tuhan, bukan urusan tebus menebus ya, bukan urusan tebus menebus ya. Ini lebih ditunjukkan kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembalasan Tuhan kepada orang-orang yang kafir. Ini belum saya rujukan kepada Al-Qur'an. Ya, nanti saya simpulkan nanti setelah argumen Pak Diki selanjutnya ini. Kita lanjut. Muslims 2767D. Jadi jangan kamu merengek-rengek bahwa saya menciptakan omong kosong mengenai kamu. Itu ada. Saudara tinggal buka di sunnah.com, saudara akan ketemu hadis ini. Kemudian, kalau itu belum cukup, saudara perlu baca Riyadh As-Salihin 432 yang sebenarnya merupakan pengulangan dari isi Sahih Muslim 2767D. Rasul Allah berkata, pada hari kebangkitan Allah akan membebaskan setiap muslim dengan masing-masing seorang Yahudi dan seorang Kristen, dan berkata, inilah tebusanmu dari api neraka. What? Muhammad bilang, this is your ransom from hellfire. Dengan kata lain, meskipun muslim, seperti yang tadi dikatakan di dalam Sahih Muslim, meskipun muslim melakukan dosa-dosa besar, tapi dosa-dosa mereka itu tidak akan membuat mereka masuk neraka. Kenapa?
Bukan karena tidak ada konsekuensi dari dosa-dosa itu, ada. Tapi konsekuensi itu ditimpakan kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Lalu Muslim sih ngapain? Mereka melenggang kangkung masuk ke surga. Lalu yang nanggung konsekuensi itu siapa? Orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Jadi Muhammad bilang ada tebusan bagi dosa. Muhammad bilang ada orang lain yang harus mati, yang harus menanggung konsekuensi dosa karena dosa-dosa Muslim. Jadi kalau Muslim ingin bilang kepada kamu, kita tidak perlu Yesus. Karena pada dasarnya, pada prinsipnya, tidak boleh ada orang yang mati karena dosa orang lain. Maka kamu sedang bilang bahwa Muhammad mengatakan hal-hal bodoh, hal-hal absurd, dan tidak benar. Dan kalau kamu bilang begitu, by implication, berdasarkan implikasi logis dari kesimpulanmu, maka selamat. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu telah murtad dari Islam. Itu yang saya bilang sama kamu. Berhenti membuka congormu menentang kekristenan. Karena setiap upaya menentang kebenaran akan terbalik menghantam engkau. Oke, kita lanjutkan dulu ya bahasannya ya. Nah, di sini kan Pak Diki juga mendatangi beberapa literatur Islam dalam hadis Nabi Muhammad SAW masalah ini. Bagaimana Islam menjawab ini? Implikasi logisnya ini berbicara tentang pembalasan Tuhan di akhirat nanti, ya di alam di akhirat, di alam bukan di dunia lagi. Jadi ini tidak bersinggungan dengan urusan tebus menebus dosa di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Islam gambaran orang-orang kafir, orang-orang yang ini adalah bagaimana orang-orang Islam itu mengikuti perintah Tuhan, hal-hal apa saja yang dilarang diikutin, maksudnya tidak dilanggar. Artinya yang diperintahkan oleh Tuhan, yang dilarang itu jangan diikutin oleh dijalankan oleh umat Islam. Tidak berbuat dosa, tidak melakukan perbuatan maksiat yang sebenarnya itu glamor dunia, itu tercermin di dalam kehidupan orang-orang kafir pada saat hidup di dunia. Nah, dalam gambaran inilah pembalasan Tuhan nanti di dunia akhirat. Seperti itu digambarkan Allah pembalasannya dengan memasukkan orang-orang kafir ini ke neraka. Seperti itu. Tapi apapun itu alasannya sudah terjawab. Dalam hal ini sudah terjawab bahwa Pak Diki Ngadas gagal mendatangi hadis ini. Karena hadis ini berbicara tentang pembalasan Tuhan di akhirat, bukan di dunia. Yang lebih gagal lagi, saya bacakan di sini ya. Yang lebih gagal lagi bahwa di dalam ajaran Islam itu Pak Diki, sumber hukum utama adalah kitab suci Al-Quran. Hukum-hukum kedua, hadis maupun yang isma dan yang lain itu mengikuti hukum Al-Quran. Ya, mengikuti hukum Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran berkata tidak benar ada penebusan dosa di dalam Islam, maka sumber-sumber hukum yang lain itu otomatis mengikuti, tidak boleh tidak. Jadi dalam Islam itu sumber utamanya kitab suci Al-Quran. Nah, saya bacakan dasarnya bahwa di dalam Islam tidak mengenal penebusan dosa, Pak Diki. Jadi kalau Anda coba untuk mengkorelasikan dalam Islam, apalagi di dalam kitab suci Al-Quran, itu terbentur, apalagi, dan Anda hanya mendatangi kitab hadis yang nomor 2. Di situ Anda mencari implikasi logisnya, ya terbantahkan semua. Nah, dan fakta yang terjadi di Yehezkiel dan Ulangan ini Anda belum jawab tentunya. Ya, saya bacakan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Wa nibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl ayyatiyakumul azabu summa la tunsarun. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri,
janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang ajab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Sudah cukup jelas, di dalam Al-Quran tidak ada urusan tebus menebus dosa, Pak Diki. Ini Al-Quran sumber hukum utama di dalam Islam. Hadis yang Anda rujuk itu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi apabila hadis tersebut di dalam materi-materi yang Anda tunjukkan itu dalam hal apapun, itu harus merujuk ke sumber utamanya, yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, ini Al-Quran sudah menolak tegas masalah penebusan dosa. Jadi dalam hal ini argumen Anda bukan hanya terbantahkan, dalam hal ini gagal total karena Anda tidak menjawab masalah Yehezkiel dan ulangan yang seperti yang Anda bacakan tadi ayatnya, masalah penebusan dosa, dan ternyata dalam Islam tertolak. Nah, tinggal Anda sendiri bagaimana nantinya untuk menjawab ini di dalam Bible Anda. Oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.